Terakhir yang film sampah ya? Terakhir film sampah Ant-Man ya maksudnya ya. Iya. Film N sampah Man ya kalau nggak salah. Gue tuh paling suka Guardians of the Galaxy yang sekarang yang ketiga itu soundtrack ya sih. Kenapa ya? Oh ya pasti. Kerasa ketika lu nonton GOTG 3 ini, kerasa kayak ini tulus banget gitu buatnya. Iya tulus banget. Kerasa Iya kan? gue ngerasain itu sih. Kerasa banget. Gue lebih ngerasa ini family ini daripada family-nya si Vin Diesel. Fast and Furious. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 64 Is Nothing But Movies. Sudah lama kita tidak bertemu, minal aidin dulu untuk semuanya, selamat lebaran. Dan kita hari ini akan membahas film yang sedang tayang di bioskop. Dan ini kayaknya lagi hot-hotnya dibahas sama para pecinta Marvel. Barengan sama temen gue yang udah lama gua nggak ketemu ya. Ini dia, please announce Timothy di sini. Weh, ngelantur. Weh, kita udah lama banget nih tim nggak ketemu nih tim. Ya, terakhir yang film sampah ya? Terakhir film sampah Ant-Man ya maksudnya ya. Iya. Film N sampah Man ya kalau nggak salah. Terlepas dari permasalahan yang baru saja hadir kemarin itu ya, sempat rame ya tim ya. Akhirnya kita ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Apa kabar tim? Sehat lu ya? Aman ya. Semakin membaik. Semakin membaik. Semakin membaik. Mantap. Tetap review film kan, ngelantur kan? Tetap lah dong, Iya. pasti dong. Iya. Dengan tetap gue pakai gaya gue. Tetap, ya, oke. nggak bakal gue rubah lah gaya gue. Oke. Tapi by the way, konteks hari ini tuh gue pengen ngomongin sebenarnya Guardian of the Galaxy Volume 3. Pastilah. Iya, yang lagi hot-hotnya nih kan. Baru kemarin ya. Iya, lu berarti lu kapan nonton? Langsung. Kemarin baru keluar kan, langsung gua tonton di bioskop. Turun dari mall langsung bikin podcast gue. Langsung bikin podcast. Langsung. Widih. Belakang eskalator, makanya lihat aja sendiri kalau mau lihat di YouTube gue. Oh, di Ngelantur ya? Iya, Di mana itu, di Bang? Ngelantur Ngelantur ya? Indonesia. Ngelantur Indonesia. Oke, ntar gue lihat. Tapi ya Guardian of the Galaxy Volume 3 itu emang gue juga sempat review kan kemarin kan, udah up juga di Kejar. Iya. Dan itu gue kayak seakan-akan membalikan gairah gue menonton MCU lagi sih, Tim. Menurut gue ya. Kalau lu gimana? Ya, sorry itu saya untuk yang berharap Ngelantur mau kritik-kritik MCU lagi. Ya, kali ini ya gue tuh selalu objektif ya. Oke. Gue selalu objektif. Kali ini gila sih James Gunn sih. Kacau sih men. Kacau. Ya ini gue terakhir kali kasih rating 9 ke atas buat MCU itu terakhir gue nonton Shang-Chi. Iya. Shang-Chi itu wah bagus, itu gue kasih 9,1 buat Shang-Chi itu ya. Ya ada koma satunya tuh kan tuh. Oh kalau Ngelantur kayak gitu? Oh ada komanya. Ada desimal. Ada desimal. Detail ya. Detail. Bagus, Kita kan harus bagus. compare satu sama lain. Iya kan? benar bagus. Ya makanya ya itu untuk Shang-Chi. Abis itu udah Nggak ada drop terus tuh, bener-bener drop Terjun. parah. Terjun bebas ya. Terjun bebas, seriusan. Parah, terakhir sampai Ant-Man kemarin yang gue kritik habis-habisan gue kasih 6. Emang apa ya, gue ngerasa gue tuh jangan kira gue bukan fans MCU gitu. Dari kecil gue nonton Iron Man, pertama kali gue udah nonton gitu, Iron Man 2008. Iya. Dan selalu keren-keren, makin kesini makin gak jelas, akhirnya keluar lagi. Dan emang terakhir kalau nggak salah di podcast kita gue udah bilang nih, kalau misalnya GOTG ini kemungkinan bisa jadi penyelamat nih. Iya benar. Iya, karena di tahun ini selain Ant-Man ada The Marvels paling kan. The Marvels, waduh, gua sih gak berani ngomong apa-apa ya. Nggak ada ekspektasi lah. Nggak ada ekspektasi. Kan. Ya mungkin karena itu juga pertama kali gue nonton Guardian of the Galaxy, gue tuh berangkat karena nggak ada ekspektasi gitu. Gitu ya, yang pertamanya itu. Nggak, yang ini. Yang ini. Oh nggak ada ekspektasi sama sekali? Nggak ada, gue gitu. juga karena gue udah kecewa sama MCU kan. MCU kayaknya ya mediocre aja lah ya. Iya, Tapi ya gue melupakan satu hal bahwa ini yang direct James Gunn. Itu harus paling diingat. Iya itu. Itu paling, soalnya kalau gua lihat Guardian of the Galaxy, ekspektasi gue tinggi. Iya. Dari awal udah tinggi. Kenapa? Karena gue tahu ini pasti beda dari yang lain. Iya. Si James Gunn tuh punya visi yang idealis lah, bisa gue bilang lah. Kayak dia kayaknya nggak peduli sama Kevin Feige, paling Kevin Feige ngarahin secara cerita aja, tapi segala sisinya elemennya semua diinin sama James Gunn. Surprisingly bagus banget ya. Bagus. Gue tuh paling suka Guardians of the Galaxy yang sekarang yang ketiga itu soundtrack ya sih. Kenapa ya? Oh ya pasti lah. Guardian of the Galaxy tuh nggak bisa lepas dari soundtrack. Nggak pasti, karena emang James Gunn ya. Iya. Karena James Gunn itu dulu penyanyi, tau nggak? Iya, gue tahu. Iya, dia dulu penyanyi, jadi musisi lah ya. Ngerti musik dia. Ngerti musik. Jadi emang selera-seleranya selalu on point menurut gua. Iya. Bahkan ya di film DC yang di direct, di Suicide Squad, wah enak-enak lagunya. Iya benar. Sama. Ada vibe lagu yang kadang kita nggak tahu lagunya tapi pengen dengerin karena ada di film itu, betul, ya kan? Betul. Ada beberapa lagu tuh yang kayak gitu tuh. Dan ini hampir semua lagunya tuh gue tahu dan satu selera sama James Gunn. Makanya gue suka banget. Apalagi opening scene ya kan. Ya nggak apa-apa kita spoiler lah ya. Kalau misalkan kalian gak suka spoiler skip aja nggak apa-apa. Yang opening scene-nya lagunya Radiohead, Creep. Dan itu gue tahu
lagu Creep itu yang dipasang di opening scene-nya Guardian of the Galaxy itu pas Tom York lagi live. Bukan ini official, gua tahu nih. bukan radio edit, bukan remasternya Creep Radiohead yang Pas lagi official. live? Itu pas lagi live. Oke, Jadi ada satu cengkok yang gue dengerin live-nya Tom York juga. Emang di situ tuh Tom York nyanyinya bagus tapi fals. Tapi bagus performance ya di live itu. Dan gitu. dipasang sama James Gunn. Makanya emang audionya tuh rada nggak enak didengar karena suaranya rada jelek kan Tom York di live-nya itu kan. Maksudnya nggak sama seperti di rekamannya. Dan itu yang dipasang James Gunn pas lagi live karena dia tahu mungkin vibes-nya si Rocket ini nih yang akan jadi highlight karena dia adalah seseorang yang nantinya sepanjang film lo akan merasa simpati sama karakter ini gitu. Dan disitu gue pas lagu Creep itu gue langsung kayak wah anjir gue nggak sabar banget nunggu kenapa nih apa yang terjadi sama si Rocket gitu. Wah gokil sih. Pas gue nonton wah asli semuanya kayak dari Rainbow terus Florence the Machine terus Alice Cooper gue denger semua gitu. Dan itu dipasang sama James Gunn dan cocok banget sama karakter Star-Lord kan yang emang suka musik gitu kan. Hampir semuanya lah diajarin tuh sama Star-Lord kan. Kalau tes musik lo harus bagus gitu. Iya. Dibalut sama komedi lagi tim kan? Nah iya, maksudnya, nah itu yang gue highlight juga dari James Gunn penggunaan komedinya. Memang selalu bisa dibilang agak receh, bisa dibilang komedinya, tapi selalu works gitu buat gue. Ya itu yang gue kritik dari Ant-Man kemarin. Kalau buat orang yang bilang, woi lu jangan serius-serius banget lah nonton Ant-Man. Ini film keluarga bro, ini film komedi. Nah, gue nggak dapet lucunya, funnya nggak dapet gitu loh. Kalau ini GOTG dapat. Meskipun gua harus jujur kali ini komposisi yang dimainin sama si James Gunn ini beda dari yang biasanya loh. Biasa mungkin komedinya agak lebih banyak. Ini mungkin karena emang mau highlight ke arah Rocket Raccoon. Jadi komposisinya lebih kayak ke mellow komedi. Ya, jadi kerasa kan. Satu cutscene-nya benar, sweet feeling-nya. Tapi itu nggak ngerusak fasenya buat gue. Nggak ngerusak fase sama sekali. Dari awal yang kita udah mellow tuh, nah itu gue udah kaget tuh. Ingat gak yang kita ngeliat opening scene-nya yang Marvel, tapi isinya GOTG semua. Itu gue udah ekspektasi, wah ini ada yang mati nih pasti. Gue tuh pertama juga nebaknya akan ada yang mati. Pasti, semua entah orang. salah satu dari mereka lah ya. Iya, semua orang pasti nebak gitu. Karena emang ini film terakhir, James Gunn udah mau cabut DC. Gitu. Jadi, ya aduh kayaknya udah mati. Rocket di trailer udah begitu. Udah sekarat-sekarat gitu. Jadi ya udahlah, ternyata ya di twist sama James Gunn asik sih. Tapi asik sih, gue ngelihat kayak animo penonton juga pas pertama mungkin berangkat ekspektasinya juga nggak terlalu tinggi. Pas setelah nonton itu surprisingly mereka punya emotional feeling sama film Marvel lagi gitu. Yang tadinya film Marvel emang buat senang-senang doang, fun to watch, jadi berbeda. Jadi vibes-nya, jadi kayak lu bisa mendapatkan suatu feeling dari persahabatan keluarga. Itu James Gunn banget selalu, family selalu. Dan gue ngerasa kayak setiap kali teman-teman yang gue tanya, ekspektasi mereka buat GOTG itu selalu rendah banget. Karena mungkin ya gue rasa ya fans-fans MCU mereka tuh udah patokan parameter mereka ke Avengers semua. Iya, orang-orang yang Endgame lah, maksudnya Iron Man, Captain America ya karakter itu aja gitu loh. Sedangkan mereka GOTG sebenarnya nggak terlalu gimana. Pas pertama kali GOTG 1 aja keluar kan, wah langsung apaan sih nih film luar angkasa. Yang orang lihat kan udah Avengers awal kan, kok jadi begini gitu. Tapi itu justru hal freshness yang perlu kita lihat gitu. James Gunn nggak pernah salah sih menurut gue. Iya benar. Terlepas dari beberapa film sebelum GOTG, mereka suka terjun bebas suka keluar konteks lah ya. Tapi tetap sih maksud gue karena mungkin emang ini pilotnya atau nahkodanya James Gunn sih. Jadinya GOTG itu jadi spesial lah ya. Dari segi pembuildan chemistry mereka, The Guardians tuh menurut gue nggak di in-frame doang, dia temenan kerasa ya. Iya, kerasa banget. Mereka tuh di luar juga, walaupun dari berbeda negara, misalkan Karen Gillan dari Scotland, terus ada si Mantis dari Prancis, ya kan, Pom Clementif dari Prancis, terus Chris Pratt dari Hollywood segala macam ya. Walaupun mereka dari berbagai negara, dari manapun gitu ya, dia punya satu tujuan yang sama gitu. Pengen bikin film itu jadi spesial dari story-nya mereka. Bondingnya tuh dapat loh. Maksudnya kerasa ketika lu nonton GOTG 3 ini, kerasa kayak ini tulus banget gitu buatnya. Iya, tulus banget. Kerasa kan? Gue ngerasain itu sih. Kerasa banget. Gue lebih ngerasa ini family ini daripada family-nya si Vin Diesel. Fast and Furious. Lebih kerasa gue ini. Lebih oke menurut gue. Iya, we're not best friend, we're family. Gitu kan kata Dominic Toretto gitu kan. Gue lebih suka juga Vin Diesel jadi Groot. Oh iya. Dominic Toretto sekarang ya. Kadang juga sekarang Fast Furious ngaco juga sih ceritanya udah kemana-mana. Tapi kalau gue tanya sama lo, kira-kira
best trilogi dari Marvel Cinematic Universe versi lu tuh apa aja? Best trilogi ya? Satu aja. Nomor 1. Nomor 1, best Nomor trilogi. 1 buat gua. Ini sulit ya, karena kalau misalnya kita mau ngomongin trilogi, pasti nggak konsisten. Jarang banget trilogi yang bisa konsisten banget gitu. Bahkan trilogi sekelas The Dark Knight, film ketiganya agak turun. Ya, film ya, sekelas Spider-Man Sam Raimi, ya. film ketiganya nurun gitu. Pasti. Karena emang susah untuk bikin konsistensi untuk 3 film. Dan menurut gua untuk Marvel yang bisa ngelakuin itu hampir bisa. Sorry itu saya buat gua Captain America. Oke, berarti trilogi Captain America lu paling suka Captain ya? America ya. Karena konsisten. Ya bisa dibilang meski dia agak gini ya. Jadi kayak grafiknya begini, gitu ya jadinya. Istilahnya kayak Captain America 1 itu just okay lah buat gua. Just okay, nggak spesial banget ya. Captain America gua gila. Bagus Winter banget, Soldier, Winter Soldier one gokil. of the best MCU movie. Iya. Gitu. Film ketiga Civil War juga keren. Politiknya main banget gitu. Jadi ya itu favorit gua. Cuman best scene di GOTG 3 menurut lu, Tim? Oh ya, gua sih nggak usah mikir lagi fighting yang terakhir. Bukan fighting Final terakhir battle-nya? yang Yang lama long take. Ingat gak yang long take? High Evolutionary ya? Yang lawan High Bukan. Evolutionary? Bukan. Enggak. Ingat gak ada satu scene yang di ruangan? Siapa lawan siapa sih itu? Oh, itu iya benar. Itu yang lawan prajuritnya ya kan? Itu gila sih. Itu gila. Gue juga suka. Gila. Itu gokil sih. Gokil. Ini bisa gue consider sebagai one of the best fighting di MCU. Itu angle-nya, itu kan long take. Udah tau kalau long take kan lama lagi. Iya. Lumayan lama dan setiap angle-nya kita dilihat fighting skill dari setiap membernya dapet banget. Semuanya. Bahkan ketika kita lihat kasih POV shot dari sang ini, belakangnya tetap semuanya real, fightingnya real. Iya, natural ya semuanya. Dan ketika Groot itu tuh kayak dinamis ya. Grootnya ngeluarin akar, tiba-tiba di akarnya Gamora gelantungan gitu ya. Wah itu anjir sih kepikiran ya bikin. Itu yang gue suka dari James Gunn, dia seninya. Ya gue kan orang seni kan, gue juga suka gambar, gue orang desainer. Estetika penting banget buat gue. Dan GOTG ini estetikanya one of the best lah. Secara estetika mau dari production desainnya, kostum-kostumnya, color-nya, color grading, sinematografinya. Yang itu yang tadi long take tuh parah itu scene. Kacau itu ya. Gue suka sih itu kayaknya itu bakal jadi golden scene sih nanti. Iya, maksudnya bakal dikenang juga sih scene itu sih. Kayak gua inget scene-nya di film X-Men. Ya, yang si Quicksilver. Oh, ya itu pasti. Ya, itu bakal jadi memorable gitu. Pastilah. 2 kali lagi scene itu. Iya, 2 kali. Iya, 2 kali ya. 2 kali itu. Itu kan ada lagunya kan maksudnya. Perfect itu, perfect sih. Perfect. Ya kayak gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang kayak bikin jadi estetikanya kita bisa rasain kalau itu film bagus gitu. Punya kualitas lah ya, punya value. Karena hal-hal seperti itu yang belum tentu film lain bisa lakuin gitu. Belum tentu sutradara lain bisa lakuin karena kan sutradara kan beda-beda stylenya kan. Ya bahkan kayak misalnya sutradara kayak Russo Brother, ya itu kan one of the best director lah in MCU gitu. Winter Soldier, Infinity War, itu film-film tergila. Civil War, semua yang film-film gila itu dibuatnya sama Russo Brother. Tapi gua ngerasa ya mungkin mereka menangnya lebih dari sisi sisi cerita dan sisi CGI dan fighting dan lain-lain lah. Super mungkin power. Ya mungkin politik di Winter Soldier lah yang beda sendiri, yang keren banget. Tapi sisanya ya oke lah, just oke. Maksudnya kalau James Gunn bener-bener dia bisa ngebawa karakter-karakter yang kita nggak peduli, tapi to another level. Ya kayak Rocket. Kalau buat kalian yang belum tahu Rocket, di komik Marvel jarang banget ada Rocket loh. Maksudnya ini karakter underrated, kayak di GOTG 1 dan 2 juga karakter yang nggak pernah di consider sama fans-fans MCU. Orang ngeliatnya Star-Lord udah pasti, Mantis gara-gara di film keduanya, ya itu udah jelas dilihat. Drax background story-nya dikasih tahu, gitu kan. Gamora anaknya Thanos, Nebula anaknya Thanos. Rocket siapa Rocket? Iya, cuman ya rakun aja ya, filler lah ya. Ini dibuat dengan masterpiece. Menurut James Gunn, dia bisa membuat sebuah karakter ini jadi spesial. Selalu di Suicide Squad karakter itu siapa aja, gua fans DC, gua nggak tahu nih apaan nih karakter. Tapi dibuat sama James Gunn perfect. Iya. The Suicide Squad yang dibuat sama dia, wow itu gila. Itu gila sih. Satu karakter yang menurut lo paling lo suka di GOTG 3 siapa? Di GOTG 3 ya? Oh dari film ini aja? Dari film ini aja? Wah susah ya. Ya mungkin gue bakal pilih sih Rocket lah ya. Iya, karena emang dia ya point of view dari film ini sih Rocket gitu. Orang yang brengsek kan bisa dibilang dari film ke-1 ke-2 cuma modalnya bacot doang kan. Iya, ngebacot doang. Emang kita tahu dia pintar karakternya, tapi ya udah cuman apa sih nih orang kayaknya keselin ya cuman jadi kayak panutannya Groot lah ya. Ada Marlock nggak? Ada Marlock.
Nah ini kalau mau ngomongin ini, kita langsung ke kelemahan berarti. Gak apa-apa, gak apa-apa dong. Kan Ya, kita semut aja masuk ya. Setiap film pasti ada kelemahan. Pasti ada kelemahan. Gak mungkin lah Nggak semua mungkin. film 100%. Ya. Nggak mungkin pasti ada Pasti ada kelemahan. kelemahan. Ya, Minor misal- lah, walaupun minor. Minor. Mungkin nanti gue bakal bahas juga, ada yang fatal juga sih menurut gue, ya villainnya nanti. Oh ya, evolutionary. Ya, tapi kalau misalnya ngomongin tadi Coba sih, ada Morlock dulu deh. Ada Morlock ya? Ya, ada Morlock. Ada Morlock ya? Ada Diperankan oleh Will Poulter. Will Poulter. Gue udah lihat deh lo pemerannya aja dia, udah pasti udah aneh-aneh nih. Pemerannya adalah pemeran We're the Millers. Jangankan itu. Yang belajar cipokan. Dia di film Narnia 3 aja aneh nih ah. Ya kan ada di Narnia 3 kan? Ada. Ya maksudnya nih orang ketika dia diperankan dipilih sebagai Wanda Morlock, ini gue bilang kok dia? Karena ada Morlock di komik. Sangar. Iya, sangar, Pak. Kayak Superman, Pak. Kayak Superman. Cool, gitu. Gila. Tapi ya sebenarnya gini, karakterisasi dia di sini dengan orang yang masih bocil lah bisa dibilang ya. Bener-bener ya kayak baru lahir lah bener kayak gitu. Iya. Walaupun kalau misalkan penonton ngebandingin sama di komik ya bakal jauh banget. Jauh banget. Kan di komiknya kan emang super power, ngancurin planet. Iya, terus, iya. Ya kayak lu ngeliat Beda. Superman lah gitu. Beda. Coba Superman yang diperanin Will Poulter gitu kan. Aduh, jangan. Misalkan Iya, kan jadi beda nih. Iya. Pandangan kita jadi beda kan Iya, sama iya. Henry Cavill gitu Oh lah. iya. Makanya nih ada Morlock nih gimana menurut lu? Nah iya, maksudnya tapi gue bisa ngerti gitu. Kayak karakterisasinya dia on point buat gue. Iya, bagus di actingnya. Bagus actingnya karena memang diceritakan juga sedikit dengan kata-kata sama ibunya kan. Kalau misalnya si High Evolutionary ini, kita kan lihat kepompong dia kan di GOTK 1, di Iya. post credit scene ada tuh. Iya, kepompongnya Iya, kan. iya. Nah, ternyata dipaksa buka. Padahal belum waktunya. Mentalitas dia belum kebentuk. Iya. Masih iya, anak iya. kecil. Iya. Dengan satu kata itu aja, gue bisa dapat nih karakterisasinya. Itu oke. Tapi yang gue gak dapat apa? Peran dia di film ini. Iya, ininya tujuannya ya. Tujuan dia, apa peran sih visi dia? Sebenarnya visi dia ada emang untuk bangsanya dia, tapi ya sekedar itu. Gak ada eksplorisasi lebih. Kenapa dia join ke Guardian? Gak jelas sampai akhir film pun yang dia cuman jadi orang tiba-tiba peluk gitu. Kayak ini orang buat apa? Itu lucu banget sih. Itu lucu sih lucu. Lucu. Actingnya bagus. Iya. Bagus. Tapi Cuman karakterisasi ya. karakterisasinya. Ya, karakterisasinya memang rada miss lah mungkin Miss, di situ ya. iya. Dia ada Morlock. Kan dia jadi inti masalahnya pertama kali masalah atau konflik muncul. Yang tadinya Iya. biasa-biasa aja adanya kedatangan dia. Iya. Itu masalahnya kan. Iya, build-nya udah bagus Iya, gitu. Ya selain terakhir dia cuma ting yang dari lukisan itu tau Iya, gak sih? iya. Lukisan itu. Coba kayak tuh dibejek-bejek tuh rakunnya Iya, ya, nggak cuma iya. ditembak doang ya. Iya, Maksudnya tujuan makanya. hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil yang buat kita ganjel aja. Itu tadi apa lu mau bahas? Oh, itu ya. Nah, ini ya Fatal gua, menurut lo? Ya, ini fatal menurut gua. Fatalnya di sini yang bisa bikin gua agak turun sedikit ratingnya villainnya. Villain, Karena bener. Setuju. ya untuk film superhero salah satu elemen paling penting villain. Villain. Kalau villainnya udah jelek, wah udah susah. Iya, benar. Iya, udah susah. Nah, ini si High Evolution ini si Cukui Iwuji, ya kan? Cukui Iwoji, iya benar. Ribet ya namanya? Iya. Tapi enggak, kalau itu kan pas pakai topeng. Pas dilepas nggak tahu tuh siapa. Iya. Cuma maksudnya si Cukui ini actingnya keren. Kita harus akuin dong. Bagus, dengan bagus. sisi karakter yang brutal, maniak, kayak psikopat banget, teriak-teriaknya. Scientist gitu ya. Iya kan, bener-bener kerasa lah. Ini orang jahat yang bener-bener brutal dah gitu. Keji banget ya. Dapat actingnya. Tapi apalagi yang ya itu penulisan skripnya. Skrip buat villainnya, waduh gimana ya. Ini bener-bener dia cuma nge-copy Thanos menurut gua. Oke. Nge-copy Thanos sama nih villain yang istilahnya bisa bilang anti villain lah. Pengen ngebuat satu situasi masyarakat yang lebih aman, tentram. Ya kan dia cuma pengen bikin universe ya counter Earth yang dimana itu damai, nggak kayak manusia. Iya. Kan kayak gitu. Itu gue ngeliatnya kayak ini sih, kayak sindiran untuk peradaban sekarang, tau gak sih? Ya, Iya kan, kayak- oke. Ya kayak Amerika lah, kan Amerika kayak gitu kan. Ya. Amerika tuh punya vision bahwa dia adalah negara adidaya yang semuanya bersumber dari dia dan dia super power, bisa menaklukkan dunia. Tapi kita lihat masih ada preman, masih ada Ya. narkoba, peredaran narkoba Ya, paling ya, banyak ya. di Amerika misalkan Ya, ya, atau ya. misalkan presidennya aja belum tentu bener gitu kan. Masih banyak hal-hal minor yang sebenarnya keluar dari tujuannya gitu Iya, ya. iya. High Evolutionary sebenarnya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ada lah isu politiknya yang menurut gua Iya. bagus lah ini. Pemilihan purpose-nya dia, tujuan dia sebagai villain dah ada, oke. Ya, masih bisa masuk Pilihan- akal. Masuk akal, tapi gak dieksplor lebih. Iya benar, itu setuju. Itu ya gue setuju. Itu apa, dimensinya terlalu singkat banget, bener cuman
Coba dikasih dari satu cerita, dua cerita mengenai backstory-nya paling Iya, enggak gitu loh. benar. Kenapa dia mau ada tujuan itu? Iya. Itu sampai akhir nggak dikasih tahu, kita nggak penting amat ini bener-bener. Ya, aduh, ini nggak penting amat sih High Evolutionary. Ini sama halnya kayak film Iron Man 3. Iya. Film Iron Man 3, orang bilang agak kurang. Ya menurut gua karena villainnya. Aldrich Killian. Aldrich Killian. Iya, ya Mandarin yang asli, Iya, ya bukan iya. Mandarin A juga sih sebenarnya. Terus. Cuman dia itu menurut gua ini nge-copy dari ya villain yang udah ada, kayak contoh kayak Riddler di film Batman dulu. Batman Forever. Batman Forever Val Kilmer. Val Kilmer ya. Val Kilmer. oke. Itu sama persis dipakai. Plot villainnya sama persis. Dulu Riddler sama ilmuwan yang nerd. Oke. Gak dianggap sama si Bruce Wayne. Ya, oke, Ngerti kan? gue paham. Sama persis Aldrich Killian. Digituin juga sama Tony Stark jadi villain. Iya, eksplorasi feelingnya tuh ke arah situ aja Ke ya. arah situ aja, nggak ada lagi, Nggak ada lebih. flashback, Nggak dia lebih. mengingat masa lalu Nggak ada atau lebih. apa. Ya kan Nggak ada biasanya kan lebih. manusia kalau Betul. udah maniak, Betul. ada salah satu yang rapuhnya lah, di mana dia rapuh ya. Tapi Iya, ini dia rapuh tujuannya ke eksperimen dia terus. Iya, kalau Thanos kan masih ada. Masih ada. Kita bisa lihat tuh, Iya. masih luas tuh, masih enak Masih lihatnya. enak, tuh. iya. Kita juga sebagai manusia kan ngeliatnya kayak, oh punya sisi kemanusiaan yang Iya. kita bisa tahu story-nya tuh sebenarnya High Evolution itu dulu kenapa sih? Iya. Kenapa namanya ini, punya kekuatan Iya. apa? Kan dia Iya. kekuatannya sebenarnya anti gravitasi kan, Ah. yang bisa menerbangin orang segala Iya, macam. iya. Nah itu tuh yang harusnya kita tahu tuh. Makanya Iya. spesialnya GOTG adalah ketika roket pertama kali yang di atas tuh yang dia amani Nebula. Nah, yang lagi jalan di Lagi jalan di atas. atas. Kenapa lo? Iya, gue lagi eksperimen bikin sepatu nih, sepatu apa? Sepatu anti gravitasi gitu. Itu. Buat siapa? Dipakai di akhir. Itu namanya karakter development. Iya, bagus. Gitu. Dipakai di akhir, Dipakai. dipencet tuh kan. Iya. Tek. Ada juga dipakai pas dia invasi si Orgocorp-nya itu, yang pas di luar angkasa. Oh ya ada yang turun tep. Iya, ya, dipencet. ya. Dari hal-hal kecil kayak gitu yang menurut gua satu dialog, tapi di callback-nya tuh penting banget sih. Penting Jadi filmnya tuh Itu ngerasa dia. kita relate banget sama filmnya dan kita bisa tahu alur plotnya tuh secara jelas gitu. Iya. Nah, tapi High Evolutionary Nggak dapet. Kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Ya mungkin nextnya kita berharap ada lagi kali ya High Evolutionary kan nggak jadi dibunuh juga Iya ya. sih. At the end of the Belum day tahu lah ya. Iya belum tahu lah ya. ya. Masih misteri lah. Tapi ya itu sih hal-hal yang menurut gua minus ya. Menurut lu juga High Iya. Evolutionary rada Villainnya, harus dieksplor lagi. Iya. Nah yang terakhir nih, after credit yang kedua yang jadi spesial dan jadi perbincangan di sosial media lah. The Legendary Star-Lord. Akan ada, Balik lagi. iya, akan ada sebuah film solo dari Star-Lord. Harapan Tapi lu gue seperti nggak apa? yakin sih maksudnya film solo. Menurut gue karena kalau mau ngomongin Star Wars lagi, James Gunn lagi sih harusnya. Tapi menurut gue satu, si Peter Quill udah dirumorin mau ke DC. Peter Quill lagi kan, Chris Pratt. Chris Pratt ini udah si Chris Pratt ini udah mau jadi Booster Gold kan di DC. James Gunn juga udah jadi presiden DC, bukan presiden, ya maksudnya dalam hal itulah. Tapi ya jadi maksudnya menurut gua nggak mungkin si Star Wars jadi ada solo movie-nya. Kalau menurut gua lebih ke mungkin dia muncul di salah satu film MCU lagi nanti. Satu film MCU lagi? Iya, menurut gua ya bukan film solo standalone Star-Lord nih menurut lo? Enggak. Oh enggak, oke. Enggak. Oke, Ya, menarik. Ya soalnya ya udah cukup lah Udah cukup, Peter Quill, udah oke. cukup. Ya terakhir kita udah lihat dia terakhir sama kakeknya, Jason Quill ternyata masih hidup kakeknya di sini. Dia akhirnya ketemu lagi sama kakeknya. Ya dia udah memutuskan kayak udah nggak mau jadi hero nih kayaknya. Dia kayaknya udah mau pensiun aja, udah di bumi, udah hidup nyaman kayak dulu di bumi lagi. Dan mungkin someday dia terpaksa mungkin bisa balik lagi ke Star Wars lagi, The Legendary Star-Lord karena ya mungkin ada permasalahan yang luar biasa gila. Ya salah satunya ya pasti kan Secret Wars pasti ada gitu. Ya, itu masih lama ya tapi Masih ya. lama, Masih ya. lumayan lama ya. Iya. Secret Wars tuh ibaratnya ya perang akhirnya ya. Perang akhir ya. Di fase berapa? Fase 6 berarti ya? Fase 6. Fase 6 ya, masih lama banget. Bisa 2024 2025 ya? 2025. 2025 ya? Wah gila. Masih lama banget tuh. Chris Pratt umurnya udah berapa tuh ya? Iya. Tapi Chris Pratt umur segitu aja badannya masih keker ya. Pas kita lihat terakhir tuh di after credit dia makan sereal. Buset badannya gede Masih, banget. iya. Dan akhirnya dia ke bumi lagi. Dan kayaknya Star-Lord sering ke bumi deh menurut gua. Karena dia ngambilin lagu-lagu itu. Oh enggak, itu kan dari ya dia terakhir iPod ya, tapi kan iPod dia ya. bilang udah ini. Terakhir dia bilang terakhir dia di bumi itu udah berapa puluh tahun Udah lama lalu, sih, udah lama. iya. Ya dan dia mungkin udah koleksi kasetnya itu Iya, dibawa semua. dibawa kali ya ke sana Iya, koleksi kasetnya dia. iya. Oke. Ya tapi gua kalaupun dibikin film solo pun ya balik lagi gue not expect so much sih, nggak gue bakalan berekspektasi banyak ya, tapi Star-Lord adalah salah satu karakter Guardians yang menurut gue juga paling spesial lah. Gue suka banget sama Chris Pratt. Gue suka banget sama aktingnya Chris Pratt, makanya gue selalu antusias apapun cerita tentang Star-Lord gitu ya.
Ya basically kedepannya harapan lu sama MCU seperti apa nih Tim? Kan ini kita udah ibaratnya gue sama Timothy satu pandangan lah. Kalau gairah menonton MCU itu udah balik lagi, kita bisa berekspektasi lagi tentang apa yang akan jadi proyek MCU ke depannya. Kita bisa bebas lagi berfantasi, berteori, apapun yang terjadi walaupun ini konsepnya multiverse kan kita bisa aja berteori ya, karena semuanya bisa terjadi gitu ya. Walaupun kita ngelihat juga time skip Gamora itu salah satu alternate lah dibilangnya, bukan multiverse tapi cara baru untuk mengembalikan seorang Gamora. Tapi nextnya kira-kira Tim? Jujur aja ya, kalau buat gue pribadi sih, gue masih nggak mau lah naikin ekspektasi gue. Masih nggak Ya mau? masih nggak mau lah. Ya maksud gue anggap GOTG ini emang perlu dinaikin ekspektasi untuk ini doang, karena James Gunn gitu loh. Karena James Gunn gue tahu pasti. Oh, berarti lu ekspektasi lu ke DC? DC Universe? Oh, ke DC udah pasti udah dong. pasti tinggi ya? Udah pasti, trailer kemarin Flash gila banget. Iya. Kacau gitu kan. Ya, cuman maksudnya kayak abis ini kita lihat apa sih? The Marvels. The Marvels, The Marvels ekspektasi gue parah sih. Ada si Park Seo Joon. Iya sih itu Park Seroi di Taiwan Class. Dia main di situ. Di Park Seroi main tuh, artis drakor. Tapi maksudnya gini loh, The Marvels itu ya film Captain Marvel salah satu film MCU yang menurut gue paling buruk menurut gue, film Captain Marvel. Dan film ya series Miss Marvel nggak buruk tapi nggak bagus, mediocre Miss Marvel. Oh, Miss Marvel gue kurang suka. Oh ya, kalau buat gue mediocre. Nah, ya itu gabungan antara mereka berdua. Ya elah, lu mau expect apa? Kemarin trailernya juga CGI-nya masih kurang, ya udahlah karena masih trailer gitu. Ya mungkin sekarang Iman Vellani udah ikut kelas acting lagi gitu ya. Jadi dia jadi kayak actingnya jadi explore. Ya pokoknya ya gue nggak mau taruh ekspektasi tinggi. Mungkin di seriesnya yang gue taruh tinggi. Karena seriesnya keren-keren nih. Loki, gila. Daredevil. Kece sih pasti. Ya kece. Oke, seriesnya lu punya ekspektasi tinggi, tapi filmnya enggak lah. Filmnya ya tetap lu ekspektasi lu sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Oke, masih masuk akal lah. Gua juga berharap ya MCU nantinya bakalan bisa ibaratnya megang kepercayaannya setelah inilah ya. Harusnya mereka ya bisa saingan sama DC lah ya. Iya, benar. Dan walaupun James Gunn udah ke DC ya MCU harus ada seorang nahkodanya lagi lah untuk entah di franchise lain atau di seriesnya gitu yang bisa bikin gong juga nih, yang bisa bikin penonton punya kepercayaan lebih sama series atau film ini gitu. Masalahnya menurut gua terlalu relate sama karakter-karakter yang kemarin. Yang paling penting sebenarnya dari sebuah series yang paling penting itu kan trust-nya dulu kan. Kalau trust-nya lu bakal bisa nonton sampai habis gitu. Kalau film ya mungkin oke lah lu bisa bikin hype gitu ya. Series lu bikin hype tapi satu episode lu tonton terus tiba-tiba gagal, ke depannya lu nggak bakal nonton. Kalau misalnya film ya lu masih bisa bikin hype. Ya kan Marvel, MCU jago bikin hype. Harusnya dia punya hype dan kualitas works lah. Kayak sekarang nih GOTG harusnya works kan. Tembus nggak nih GOTG berapa billion ya? 2 billion, 2 juta billion, berapa tuh 2 billion? Nggak yakin sih gua. Nggak yakin ya? Nggak yakin ya? Oke. Nah, tapi ya walaupun nggak tembus juga tetap aja ya filmnya yang penting bisa memorable lah ya. Ada beberapa scene yang bisa kita kenang lah seenggaknya di GOTG ini. Oke, terakhir. Kalau kita ngomongin James Gunn, tadi kan lu punya ekspektasi tinggi sama James Gunn. Di DC Universe, apa proyek James Gunn yang paling lu tunggu, Tim? Udah pasti karena gue fans Batman, ya pasti Batman The Brave and the Bold. Brave and the Bold. Ya, sama itu udah gua. pasti. Sama ya? Batman ya? Karena gue pencinta Robin, gue menunggu-nunggu kehadiran Robin di situ. Siapakah yang memerankan, gimana nanti karakterisasinya. Wah, gue suka banget sih sama Robin, entah kenapa. Oke, jadi itu dia podcast gue di hari ini. Seru banget bisa ngobrol sama lu, Tim. Balik lagi nih, sehat-sehat lu ya. Tetap nge-review. Tetap berkonten, good luck juga buat ngelantur. Salam buat anak-anak ngelantur juga, salam buat tim lo juga. Sukses nih ya, brandnya ya. Yoi dong. Ya, boleh dicek ya. Boleh dicek. Dimana TikTok dong? Shop ada. Oh iya, TikTok Shop ada? Ada TikTok Shop. Oke, boleh, Tokopedia ada. Nanti di TikTok Shop yang jualan Timothy langsung ya. Oke, di check out itu keranjang 3-nya kakak gitu. Langsung Timothy yang check out. Mantap. Sambil nge-review film. Oke. Jadi itu dia review Guardians of the Galaxy volume 3 hari ini. Podcast hari ini tuh menyenangkan karena kita bisa ngomongin film bagus ya. Bukan film-film yang bikin kita emosi aja. Akhirnya kita mendapatkan film berkualitas tinggi dari MCU. So kalian semua yang belum nonton sok atau ke bioskop lagi tayang sekarang. Kalau kalian yang udah nonton, review dari kalian seperti apa? Gue sama Timothy juga pengen baca review kalian. So, Nandika pamit, Timothy pamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you. Bye.